Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Dwi Afridina dari kelas O2 dengan NIM 2203010004. Juga ingin mempersembahkan video praktek RPP dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan berjudul Cerita Fabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai cerita fabel. Sebelumnya ada yang tahu apa itu fabel? Baik, kalau tidak ada yang mengetahui, Ibu akan menjelaskan apa itu fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang diperankan oleh binatang, namun mampu menggambarkan watak serta perilaku manusia pada umumnya. Nah, cerita fiksi ini menggunakan binatang sebagai tokoh pengganti manusia. Namun, karakter binatang pada fabel digambarkan seolah-olah memiliki sifat dan kemampuan seperti manusia. Misalnya, berpikir, bersikap, berbicara, berinteraksi, dan memiliki perasaan. Nah, kadangkala pada fabel juga ada tokoh manusia yang menjadi minoritas dalam penemuan cerita. Nah, ciri-ciri fabel yaitu yang pertama, ada tokoh utama adalah binatang. Yang kedua, pendahuluan sangat singkat dan langsung tanpa basa-basi. Yang ketiga, alur ceritanya sederhana dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, cerita berlangsung singkat dan waktu bergerak cepat. Yang kelima, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keenam, gaya penceritaan secara lisan. Yang ketujuh, tema cerita biasanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, yaitu perwatakan yang digambarkan menyerupai manusia. Yang kesembilan, tokoh binatang dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Yang kesepuluh, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang kesebelas, menggunakan alur waktu maju. Yang ke-12, yaitu di dalamnya terkandung amanat dan pesan bagi pembacanya. Nah, yang paling penting yaitu judul fabel biasanya berupa nama binatang. Nah, ada beberapa contoh judul fabel, yaitu salah satunya Kisah Kancil dan Buaya. Itu biasanya sering kita dengar kan, cerita kancil dan buaya. Nah, di fabel juga ada strukturnya, yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan sebuah pendahuluan atau permulaan pada sebuah cerita yang berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, serta pengenalan latar belakang atau tema. Nah, struktur ini diletakkan di bagian awal karena memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum isi fabel kepada pembacanya. Nah, yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi merupakan bagian dari fabel yang berisi tentang permasalahan yang dialami tokoh. Pada bagian ini, tokoh mengalami suatu kesulitan yang membutuhkan saran atau solusi dari tokoh lain. Nah, yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian dari fabel yang menceritakan tentang pemecahan masalah atau rekomendasi solusi yang dapat dilakukan oleh tokoh utama. Nah, dalam hal ini mengandung pesan tersirat yang mengajarkan pada nilai-nilai moral kehidupan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari fabel yang berisi pesan moral atau amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang. Nah, pesan moral ini biasanya tertulis jelas untuk menggarisbawahi pesan moral utama yang diangkat. Oke, jenis fabel yaitu ada dua, jenis fabel klasik dan modern. Nah, yang pertama fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita fiksi tentang binatang yang telah ada pada zaman dahulu, bahkan tidak diketahui waktu kemunculannya secara persis. Nah, kisah ini telah diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu secara lisan. Dan yang kedua ada fabel modern. Fabel modern merupakan cerita fiksi tentang binatang yang muncul dalam waktu yang relatif baru.
Nah, biasanya telah ada di buku-buku pengarang maupun tertulis di dalam sebuah majalah ataupun artikel pada website. Nah, fabel modern ini memiliki panjang cerita yang beragam. Ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai cerita fabel? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Carilah satu cerita fabel, boleh diketik atau juga boleh ditulis tangan, dikumpulkan pada minggu depan. Nanti Ibu bakalan suruh kalian ceritakan satu-satu mengenai cerita fabel yang kalian punya. Nah, yang paling bagus bakalan Ibu kasih hadiah. Baiklah, sampai sini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.